Haleluya, shalom kepada semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam poin yang kedua, saya masih berbicara bagaimana cara kita menjadi saksi kepada dunia, kepada orang lain, kepada lingkungan di mana kita tinggal pastinya. Karena Tuhan mau supaya dalam ruang lingkup kita terkecil terlebih dahulu Anda menjadi saksi Kristus, sehingga Anda menjadi orang-orang yang diubahkan dan mengubahkan lingkungan kita. Saya melihat bahwa kehidupan kita harusnya menjadi pribadi yang dapat diteladani, saudara. Ini menarik dan tidak mudah buat kita lakukan. Saya pun yang berbicara terus berdoa, minta hikmat Tuhan, bagaimana kita punya kehidupan yang menjadi teladan bagi banyak orang. Karena Alkitab bilang begini dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang." Dengar baik-baik, ini firman Tuhan. Demikianlah hendaknya bagaimana terang kita, kehidupan kita yang memancarkan terang kasih Tuhan itu benar-benar nampak, terlihat di depan banyak orang. Tentu ada nilai-nilai kebenaran yang akan kita peragakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa itu? Tentu kita harus mempunyai hidup yang jujur, saudaraku. Bukan menjadi pembohong, bukan menjadi pendusta. Kita hidup jujur. Kalau A kita bisa bilang A, kalau B kita juga bisa bilang B. Tidak munafik, itu pasti. Dan nilai-nilai itu harusnya menjadi gaya hidup dalam hidup kita hari lepas hari, dalam tutur kata, dalam bicara kita, dalam sikap tindakan kita. Kedepankanlah nilai kejujuran, ya, atau integritas. Apa yang kita bisa yakini, pikirkan, lakukan, juga itu kayak yang Anda perkatakan pastinya. Apa yang kita perkatakan dapat kita lakukan. Jadi kita punya nilai yang sama antara pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Nilai kejujuran ini yang penting sekali buat kita lakukan. Karena untuk menjadi terang tentu akan dapat dipercaya dengan nilai-nilai kejujuran. Lalu juga ada kerendahan hati, saudaraku. Biarlah kerendahan hati itu melekat dalam pribadi kita sebagai anak Tuhan. Kita tidak sombong, sekalipun mungkin ada hal-hal yang dapat membuat kita sombong, tapi rendah hati, ya. Artinya setiap kita mengalami Tuhan, kita mengerti bahwa apa yang kita dapatkan adalah berkat Tuhan. Apa yang dapat kita miliki adalah anugerah Tuhan. Lalu juga Anda bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan kasih kepada siapapun. Melihat orang timbul belas kasihan, bukan timbul kebencian, tapi timbul belas kasihan. Melihat orang menderita, Anda berempati dan menolongnya, tentu dengan hikmat Tuhan. Artinya hatimu dipenuhi dengan hati Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Karena Tuhan pun demikian adanya. Dia mengasihi Anda dan saya yang berdosa. Kita dikasihi oleh Tuhan. Buat kita gereja Tuhan, konteks kita adalah menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Harusnya penuh kasih. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita kalau kita jahat, ya? Kita suka berantem, kita suka berkelahi, kita pelit, kita suka mencurigai, lalu kita beringas, kita brutal dan seterusnya. Bukan demikian. Itu kehidupan yang merusakkan citra Tuhan dalam hidup kita pastinya. Lalu kita gemar juga mengampuni orang lain. Siapapun kita pernah bersalah, kita pernah mengalami sebuah tindakan kesalahan, dan juga mungkin kita pernah menyakiti akan hati orang. Tapi dalam konteks kita menjadi saksi, orang Kristen harus gemar mengampuni orang lain. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah, maksud saya. Semua kita pernah berbuat salah. Kalau toh mungkin ada orang yang terdekat dengan kita pernah menyakiti kita, mungkin juga teman kerja, teman gereja, dan juga mungkin juga pasangan kita, keluarga kita, orang-orang yang mungkin dekat bersinggungan dengan kita, ya mengampuni saja. Karena itu bagian buat kita. Karena perbuatan baik itu bukan soal berbicara. Saya ulang kembali, perbuatan baik itu bukan soal berbicara, tapi lebih kepada sebuah tindakan. Berbuat baik itu hal-hal yang bukan hanya teori saja, tapi sebuah tindakan. Perbuatan baik seringkali berbicara lebih keras daripada sebuah kata-kata yang indah, loh saudara. Dan untuk itulah kita dipanggil olehnya supaya Anda menjadi teladan Kristus yang sejati. Firman Tuhan berkata bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12.
Mari bersama-sama kita berdoa di hari ini. Kita minta kepada Tuhan, biar Tuhan mengurapi hati kita. Kita tampil menjadi saksi Kristus dengan hidup sebagai teladan. Terima kasih Tuhan yang baik buat kesempatan hari ini. Terima kasih firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, dan firman-Mu yang akan menolong kami setiap hari. Supaya kami menjadi teladan, kami bukan menjadi batu sandungan. Kami bukan menjadi sesuatu yang merugikan, tapi kami menjadi berkat bagi banyak orang lewat tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus urapi hidup kami, pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami, bahkan arah tujuan kami, sehingga hidup kami selaras dengan kebenaran firman Allah. Di dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.